Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Adada ma fi imilah. Salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi wasallam. Pembahasan kali ini kita akan membahas boleh atau tidaknya menggabungkan dua sholat menjadi satu, menggabungkan tiga sholat jadi satu dan sebagainya. Ada tertuang di kitab penjelasan daripada kitab fikih Safinatin Najah, yaitu khususnya yang Al-Fakir pegang ini adalah kitab Ghayatul Munah, yaitu di halaman 313. Nah, lebih jelasnya dalam kitab ini ditulis sholat menurut golongannya ada sholat yang disebut sholat yang maksud, ada sholat yang ghairu maksud. Yaitu yang pertama sholat yang punya maksud tertentu. Apa? Yaitu sholat yang punya batas waktu tertentu dan ada ketentuannya berapa jumlah rakaatnya tertentu dan caranya melakukan juga tertentu. Yaitu contohnya sholat fardu adalah sholat yang golongan maksud karena waktunya tertentu, jumlah rakaatnya tertentu, ya cara melakukannya tertentu. Lalu yang termasuk golongan ini sholat sunnah rawatib yang bisa dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun setelah sholat fardu, yang biasa namanya qobliyatan duhur atau ba'diyatan duhur. Lalu termasuk golongan ini adalah gerhana matahari, gerhana bulan, Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, sholat tahajud, witir, seperti itu. Yang kedua, golongan sholat yang tidak punya maksud tertentu, yang terkenal dengan nama sholat sunnah mutlak, dibagi dua. Sholat sunnah mutlak yang pertama adalah tidak ada batas waktu yang dilarang, kapanpun boleh. Contoh, tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk masjid disunahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudhu, kapanpun kita batal wudhu, kita disunahkan sholat sunnah wudhu. Sholat taubat, kapanpun kita maksiat, naudzubillah min dzalik, disunahkan untuk sholat sunnah taubat. Golongan kedua dari sholat mutlak adalah sholat yang dilarang di 5 waktu. Yaitu pertama, dilarang dikerjakan ba'dal sholat subuh. Yang kedua, dilarang dikerjakan setelah terbit matahari sampai 1 tumbak, yaitu 16 menit. Di mana setelah 1 tumbak tersebut masuk sholat isyraq, suruk, yaitu itu dilarang. Yang ketiga, dilarang mengerjakannya saat zawal, matahari persis di tengah kepala, tidak ada bayangan. Yang keempat, dilarang ba'dal sholat asar. Yang kelima, dilarang mengerjakan sholat itu sesaat menjelang masuk maghrib. Yaitu sholat tersebut yang dilarang, sholat mutlak yang dilarang tersebut adalah sholat hajat, istikharah, ihram, safar. Itu dilarang. Nah, lalu ketentuannya bagaimana? Boleh atau tidaknya digabung? Yang pertama, yaitu tidak boleh menggabung di antara 2 sholat fardu. Contoh, sholat duhur digabung dengan sholat asar. Itu nggak boleh. Contohnya seperti ini. Sholat fardhu duhri wa ini artinya dan. Fardul asri lillahi ta'ala. Nggak bisa. Saya mau sholat duhur 4 rakaat dan digabung dengan sholat asar 4 rakaat jadi satu sholat, nggak bisa. Karena dua-duanya golongan sholat yang punya maksud tertentu. Kedua, yang tidak diperbolehkan kembali adalah 2 sholat sunnah yang punya maksud tertentu. Itu tidak bisa digabungkan. Contoh, yaitu tadi contohnya bahas sholat sunnah rawatib, yaitu qobliyatan sama ba'diyah digabung. Usolli sunatan qobliyatan duhri wa ba'diyatan duhri. Tidak bisa. Karena dua-duanya punya maksud tertentu. Yang ketiga, yaitu sholat fardu yang punya maksud tertentu pasti, dan sholat sunnah yang punya maksud tertentu juga tidak bisa digabungkan. Contoh, sholat fardu duhur digabung dengan sholat sunnah yang punya maksud tertentu, ba'diyatan duhur. Contohnya setelah kita sholat sholat duhur, kita mengatakan gini, usolli fardhu duhri wa ba'diyatan duhri, tidak bisa. Atau usolli sunatan qobliyatan duhri wa fardu duhri, itu tidak bisa. Nah, karena sholat fardu itu punya waktu tertentu dan sholat rawatib yang sebelum dan sunnah fardu juga punya waktu tertentu. Yang keempat, yaitu ini yang boleh digabung, yaitu sholat sunnah yang punya maksud dan yang tidak punya maksud tertentu itu boleh digabung. Contoh, kita masuk masjid, kita melakukan sholat qobliyatan subuh misalnya. Kita bisa digabung karena qobliyatan subuh ini punya maksud tertentu. Contoh, digabung dengan apa? Contoh, usolli sunatan qobliyatan subhi wa tahiyatul masjid.
wa wudu, wa tobat, wa istikharah, wa hajat. Boleh. Jadi kalau kita misal menggabungkan sholat sunnah yang punya waktu tertentu dengan sholat sunnah yang tidak punya waktu tertentu, misalnya kita menggabungkan 3 macam jenis sholat, yaitu contoh ya, sholat sunatan qobliyatan subuh, wa tahiyatul masjid, wal wudu, maka 3 rakaat tersebut kita bisa gabungkan menjadi satu dengan 3 niat, cukup 2 rakaat salam. Atau dengan 4 jenis macam sholat sunnah, ya, kita melakukan 4 sholat dengan cuma 2 rakaat 1 salam. Contoh, usolli sunatan, qobliyatan subhi, wa tahiyatal masjid, wal wudu, wal taubat. Nah, ini kan 4 sholat. Bisa digabung menjadi 2 rakaat salam saja kita mendapatkan 4 pahala tersebut. Kenapa? Karena menggabungkan sholat qobliyatan subuh yang punya maksud tertentu digabungkan dengan jenis sholat yang tidak punya waktu tertentu. Nah, itu diperbolehkan. Kedua, yang kelima, yang terakhir, yaitu bisa menggabungkan sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu tertentu, yaitu sholat ghairi maksud, tidak punya maksud tertentu, dengan sholat sunnah yang ghairu maksud, tidak punya maksud tertentu juga. Maka berapapun jumlah sholat sunnah tersebut digabungkan menjadi satu bisa. Asalkan kalau kita ini menggabungkan yaitu sholat sunnah tersebut, ya itu yang diperbolehkan, yaitu kalau kita mengerjakannya di waktu yang tidak dilarang, maka bisa menggabungkan yaitu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak yang tidak ada larangan pada waktu tersebut dengan sholat sunnah yang ada larangan di 5 waktu larang tersebut. Kalau kita mengerjakannya di waktu yang tidak dilarang, maka boleh digabungkan. Contoh, waktu duha. Kita mengerjakan setelah duha selesai, kita masuk masjid, misalnya kita sholat seperti ini. Usolli sunatan, tahiyatul masjid, wal wudu, wal tobat, wal istikharah, wal hajat. Itu boleh. Ya, itu boleh. Maka beberapa sholat tersebut, 4 sholat, 5 sholat kita gabung di waktu duha, maka tetap kita mengerjakannya cuma 2 rakaat. Karena semua golongan sholat tersebut adalah golongan sholat yang tidak, sholat sunnah yang tidak punya maksud tertentu. Sehingga kita ini walaupun 4 sholat, 5 sholat yang kita gabung, tetap dikerjakan cuma 2 rakaat salam dan kita mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah sholat yang kita gabung, sesuai dengan sholat yang kita niatkan yang dari kita gabung tersebut. Untuk lebih jelasnya, contoh. Nah, habis sholat isya ini loh. Habis sholat isya kita belum tidur, kita mau sholat taubat misalnya. Kita berwudu, kita batal wudu. Kita pas lagi misalnya kita di rumah katakan. Kita ini mau sholat taubat misalnya. Maka setelah wudu kita niatnya apa? Usolli sunatan wudu, wa taubat, tambah lagi wal hajat. Atau tambah lagi wal istikharah. Habis sholat subuh isya tadi. Maka bayangkan, coba lihat. Kita menggabungkan 4 sholat. Usolli sunatan wudu, hajat, taubat, istikharah. 4 sholat, yaitu kita kerjakan cuma 2 rakaat. Kita mendapatkan pahala 4 sholat tersebut, kita kerjakan hanya dengan 2 rakaat 1 salam. Kenapa bisa digabung? Karena ini adalah sholat-sholat sunnah yang tidak punya maksud tertentu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sehingga bisa melakukan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ilmu syariat yang sudah ditentukan. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Anakum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.